Ya, bertemu dengan saya lagi di Konco Gimpling, ada di kawasan Tugu Malioboro, Yogyakarta International Airport. Dan teman-teman, saya akan hadirkan seorang sosok perempuan hebat di Jogja, Mbak Retno Aris. Selamat. Halo. Ya, Halo. Mas Gimpling. Kenapa hebat? Karena beliau sekarang ini menjabat 2 General Manager Hotel, Ya, betul. Porta dan Grand. Grand. Ya. Dulu Grand Grand Ambarukmo. Ambarukmo. Ya, 2 hotel sekaligus. Ya, Berapa lama itu udah? Sudah ini jalan ke 5 tahun. 5 tahun, Ini bukan jalan 2 5 hotel. tahun. Iya, betul. Total berapa SDM? Di Grand itu sekitar kalau total semuanya ya 100-an ya. Terus kemudian di Porta? Porta juga 80-an. Ya. Itu kan buah kepercayaan yang nggak main-main ya. Itu kan keterampilan yang sangat teruji. Nah, tipsnya apa, Mbak? Sebenarnya sejauh ini saya tidak pernah berubah ya sejak saya menjadi dari karyawan paling bawah pun sampai ke posisi puncak ini ya sebenarnya integritas yang paling harus dijaga itu integritas kita sendiri. Integritas. Ya, terus kemudian konsisten. Attitude. Ya, attitude kan konsisten kita harus konsisten. Apa contohnya biar pemirsa bisa ngerti apa sih? Ya, contohnya kalau kita mempunyai satu visi misi ke depan itu ya bagaimana kita bisa mengejarnya, tapi dengan cara-cara yang pastinya kalau boleh dibilang jangan asal tabrak aja. Pasti kita kan ada norma-norma tertentu. Terus kemudian loyalitas juga penting. Terus konsistensi bagaimana kita berdisiplin. Gitu. Jadi enggak asal aja. Jadi kadang-kadang kan ada zaman saya masih di posisi staf itu karyawan hanya datang terus kerja pulang. Itu saja tidak ada perkembangan. Saya berusaha jadi saya berusaha memperkaya diri saya dengan ilmu-ilmu baru, belajar karena sampai sekarang pun saya juga masih belajar sebenarnya. Artinya Mbak Retno menerapkan ilmu bahwa disiplin plus. Iya. Disiplin plus ya. Iya. Kerja jam 9 tidak kok terus jam 9 tapi sebelumnya karena bisa berkomunikasi. Betul. Pulang juga seperti itu, tidak berhitung waktu. Tidak berhitung waktu. Uang juga tidak terlalu berhitung tapi akan mengikuti sendiri, betul ya? Sejauh ini saya tidak pernah ini ya. Jadi sepertinya kinerja saya ini naik dengan sendiri uang tadi mengikuti dengan kinerja saya gitu. Bahkan pernah mengalami dulu digaji sekian, pindah turun. Tidak ada masalah. Bisa jadi karena mungkin kita melihatnya dari sisi karir ya. Kita tidak hanya melulu masalah uang tapi mungkin karir, kesempatan berkembang. Nah, untuk marketing kan ujung-ujungnya juga marketing kan, sales kan. Nah, bagaimana tipsnya? Untuk menjadi sales skill juga negotiation skill, kemudian communication skill, bagaimana kita itu berkomunikasi dengan tamu, dengan klien seperti apa. Karena kalau kita tidak punya communication skill yang bagus juga pastinya tamu juga akan susah berkomunikasi sama kita. Kemudian negosiasi tidak selalu kita harus menang terus gitu ya, saklek gitu ya. Kadang-kadang kita kalah sedikit tapi kita mendapatkan jaringan yang lebih luas. Gitu. Nah, bagaimana kondisi integritas dan attitude SDM untuk saat ini secara umum? Iya, kalau yang anak-anak fresh graduate atau mungkin generasi Z itu memang kalau saya coba gali gitu ya, kadang-kadang kita ngeliat CV-nya tuh dalam 1 tahun dia itu bisa pindah-pindah berapa perusahaan gitu atau berapa hotel. Jadi kalau saya tanya kenapa, oh saya nggak cocok sama manajemennya misalnya kayak gitu. Terus besok lagi ya ini presnya terlalu berat ini. Jadi kayaknya kalau saya menilai memang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya di mana mereka itu mempunyai daya juang yang lebih ini. Nah ini yang perlu istilahnya kita harus waspadai sebenarnya ya untuk SDM yang baru gitu. Menjadi GM Grand Ambarukmo sudah sejak tahun berapa? Saya 2019 ya. Sebelumnya saya di International Change, terus kemudian saya berkarir lagi di Ambarukmo Group ini. Terus Porta? Sama. Jadi pada saat saya masuk ke Ambarukmo Group ini saya langsung menjabat Cluster General Manager di mana membawahi Grand Hotel dan juga Porta PT Ambarukmo. Oke. Mengalami pandemi ya.
Ya, ngalami pandemi itu luar biasa. Luar biasa ya. 2020. Nah, sekarang bagaimana Mbak Retno? Kondisi pandemi sudah pasca ya, Iya, pasca iya. pandemi, tapi kan semua sedang merangkak juga, Iya, betul. bangun, merangkak, Betul. bangkit kan? Bagaimana menurut Mbak Retno? Ya, ya pandemi banyak mengajarkan kita ya banyak hal lah yang bisa kita Banyak pelajari. ilmunya ya? Ya, banyak ilmunya juga. Jadi tidak hanya apa ya sisi negatifnya saja, tapi positifnya juga kita bisa gali dari situ. Misalnya efisiensi, kita jadi lebih efisien gitu. Terus kita lebih harus kreatif gitu ya, Ya. inovatif Ya. begitu. Jadi itulah yang kita lakukan pada saat era pandemi sudah mulai berakhir ya, kita banyak melakukan sesuatu yang inovatif gitu, sehingga tamu-tamu juga dari sekian banyak hotel yang ada di Jogja ini, kita selalu membuat sesuatu yang baru, yang kreatif gitu, sehingga orang langsung tahu gitu, oh ini brand ini Ya. gitu. Jadi itu harus selalu ditingkatkan ya, Oke, ya. namanya inovasi seperti Nah, itu. secara ekonomi dirasakan mulai tumbuh, Ya, bergerak. iya. Hotel jenengan itu mulai kapan? Sebenarnya kalau di hotel saya sendiri, kebetulan kalau Porta itu pernah close ya, sekitaran 3 bulanan gitu ya. Setelah itu di 2020 juga pertengahan itu sudah kembali beroperasi. Sementara kalau Gram sendiri ini nggak pernah tutup, kita langsung waktu itu terus berjalan. Tapi benar-benar kita bisa ini akhir 2020 itu sudah mulai bergerak lagi sampai 2021 dan sekarang. Jadi pandemi itu pun meskipun terseok-seok tapi kita masih bisa survive Nah, gitu. Ini cerita menarik kan, hampir semua orang bahwa saat pandemi itu adalah awan hitam, Iya betul. terpuruk semua. Iya. Iya. Padahal kenyataannya kan juga tidak semua seperti itu. Iya. Buktinya adalah hotel yang dipimpin Iya. oleh Mbak Retno sendiri, bahwa tetap buka Iya. dan tetap bisa menerima tamu lah. Ini tipsnya apa? Selain efisiensi. Ya, waktu itu kita itu memang salah satu hotel yang punya returnee tamu-tamu yang langganan kita tuh cukup Repeater banyak. ya? Repeater kita tuh cukup banyak. Jadi returnee kita ini dari sekian banyak hotel, mungkin karena dia sudah terbiasa di sini, terbiasa di hotel kami, ya sudah dia akhirnya tidak kemana-mana ya di Iya. hotel tersebut, dan itu yang menjadi backbone-nya kita saat Iya. itu. Jadi dari repeater kita itu, kalau kita menjaring tamu baru sudah agak susah karena kan memang waktu itu demand-nya sangat Iya, kecil. betul. Jadi kita bertahan dengan tamu-tamu yang repeater kita Iya. itu. Jadi ini membuktikan bahwa image pandemi mematikan semua kan tidak. Terutama hotel. Hotel kan hampir Iya, semuanya hampir langsung semuanya, hampir collapse. semuanya, iya kolaps. Nah ini kan tidak ya, itu relatif tidak. Iya, kalau di kami relatif sampai tidak kolaps sampai ya. begitu. Nah, saat kuliah sudah nyambi nyanyi Iya sudah. di hotel. Ya, di beberapa hotel di Jogja. Ya. Dan sepertinya karir menjadi GM itu terinspirasi atau bisa dikatakan mulai saat menyanyi di hotel ya. Satu hal yang luar biasa pada sore hari ini kita dapat bersama-sama lagi karena mungkin Grand Ambarma waktu itu agak tidak beruntung karena pada saat pandemi tinggi-tingginya kita pas ulang tahun, setiap kali pas tinggi-tingginya kita ulang tahun. Jadi setelah beberapa tahun akhirnya pada sore hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam satu ruangan ya. Dan harapannya ini menjadi satu semangat yang luar biasa buat rekan-rekan semuanya untuk dapat terus berkarya untuk Grand Ambarukmo. Dan pada hari ini kita Mbak Retno dulu kuliah di mana? saya di UGM, Sastra Perancis. Bahasa Prancis. Iya. Tapi saat kuliah sudah nyambi nyanyi Iya, sudah. di hotel. Ya, di beberapa hotel di Jogja. Ya. Dan sepertinya karir menjadi GM itu terinspirasi atau bisa dikatakan mulai saat menyanyi di hotel ya. Ya, karena pas waktu menyanyi itu kan saya kebetulan nyanyinya di hotel-hotel. Saya melihat bahwa hotel ini cukup menjanjikan juga ya untuk masa depan saya, dan saya melihat kok kayaknya saya mampu ya menjadi karyawan hotel gitu. Dan akhirnya beberapa poin
beberapa apa namanya skill itu saya coba pelajarin sedikit-sedikit gitu. Dan akhirnya saya mulailah berkarir di perhotelan. Jadi di tahun 96 atau 97 lah saya mulai terjun di perhotelan. Tapi masih sedikit ambil jadwal menyanyi. Akhirnya saya berhenti total nyanyi itu di tahun 2000. Ya, Khusus yang reguler ya. Ya, khusus Nah, untuk itu memang ditawari ya masuk hotel ya? Atau ada peluang melihat ya? Waktu itu ada satu hotel yang memang memerlukan karyawan yang bisa berbahasa Prancis. Nah, Oke. kebetulan karena saya lulusan fresh graduate Dan sastra menyanyi Prancis, tentunya. saya masuklah ke situ gitu. Nah, setelah itu baru tawaran-tawaran hotel-hotel lain gitu. Tapi awalnya memang melamar ya karena saya pengen ya ilmu saya itu bisa terpakai gitu. Nah, bagaimana kiat membesarkan pasar? Pasar. Ya, Ya, pada saat kita menjadi seorang marketer ya, ya. seorang marketing gitu, pasar sudah ada. Tapi jangan terlena bahwa pasar itu ya itu aja. Kita harus memperlebar marketnya ya, mencari komunitas-komunitas baru Ya. gitu ya, mencari komunitas-komunitas baru. Karena kalau kita hanya bertahan di pasar itu saja ya nggak akan berkembang. Kita Menambah harus kenalan, menambah teman. betul kuncinya ya. menambah relasi, menambah komunitas itu tadi. Jadi bahasanya bukan langsung bergerak mencari penginap konsumen, Iya. tapi menambah teman dan Ya, menambah relasi. menambah relasi dulu. Nah, ini penting. Kita kunjungan-kunjungan ke beberapa perusahaan-perusahaan. Ya. Selain mengenalkan hotelnya juga kita membranding diri kita sendiri Ya. karena kan karir kita juga bergerak dari situ gitu, tidak hanya. Bagaimana menurut Mbak Retno pariwisata Yogyakarta Ya. saat ini? Sebenarnya Medio 2023 ini. 2023 pariwisata Jogja itu perkembangannya cukup luar biasa ya. Ada banyak hal yang bisa diekspos di Jogja ya. Kalau kita lihat kan wisata Jogja itu cukup beragam. Ada ke gunung lah, ada ke pantai lah, ke kota sendiri banyak apa Variasi, namanya ya, ada candi, ada keraton, ada apa. Terus kemudian sekarang ini kan mulai merambah ke dunia kuliner juga ya. Itu restoran yang bagus-bagus ada di beberapa pinggiran kota. Terus kemudian wisata kulinernya kita itu kan berkembang sekali di Jogja ini. Terus wisata sport tourism. Jadi orang datang ke Jogja untuk bersepeda, orang datang ke Jogja untuk lari. Untuk acara-acara yang memang sebenarnya bisa kita create untuk mendatangkan wisatawan dari luar Jogja, tidak hanya untuk berjalan-jalan tapi Ya. juga berolahraga. Tapi pertumbuhannya oke ya? Menurut saya sih oke ya. Pertumbuhan karena pengunjung pengunjung juga bagus di 2023 ini cukup oke ya. cukup bagus. Iya, cukup Jadi bagus. selain pertumbuhan destinasi, Iya, destinasi, demand-nya juga mulai oke. banyak. Apa menurut Mbak Retno pengaruh adanya Yogyakarta International Airport ini? Kita sih berharap ya kalau Jakarta International Airport ini memang kalau sekarang kan kita ngeliat perkembangannya sudah cukup pesat. Hari ini saya kesini juga luar biasa sekali, sangat ramai gitu ya, sangat ramai banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya di airport itu. Tidak hanya orang datang untuk mengantarkan Ya. passenger pergi atau menjemput, tapi ternyata kita lihat banyak hal yang bisa dilakukan gitu ya. Bahkan ada permainan anak-anak yang Ya. itu satu objek yang mungkin bisa apa ya. Jadi orang mengantar tidak sekedar mengantar, tapi setelah itu yang diantar sudah pergi dia Berwisata. masih berwisata, bisa belanja. Ini Ya. semua batik, semua ini luar biasa. Kalau saya lihat, ya sekarang sudah cukup ini. Apalagi nanti kalau tol sudah jadi, Oh ya. itu tidak mengkhawatirkan ya, malah justru sesuatu yang positif ya. Iya, karena ya satu tadi kemacetan itu kan perlu diurai ya. Mungkin dengan itu bisa lebih bagus lagi. Ya. Nah, kalau menurut Mbak Retno, pertumbuhan dunia entertainment di Jogja sendiri bagaimana? Dunia entertainment memang berbeda ya. Era 90-an Ya, dengan beda. berbeda sekali dengan era-era sekarang. Sekarang ini untuk yang para wisatawan yang relatif usianya mungkin 40 ke atas gitu, kayak untuk mencari tempat tongkrongan yang
menyajikan lagu-lagu itu, lagu-lagu lama itu memang agak terbatas sekarang. Ya. Sekarang kan lebih didominasi adanya tempat-tempat kuliner ataupun resto-resto yang lagu-lagunya lebih ke DJ gitu-gitu ya. Padahal kan sebenarnya kan kita juga pengen juga mendengarkan lagu-lagu yang era-era Oke. zaman dulu gitu. Nah, secara garis besar, Mbak Retno mengharapkan pertumbuhan dari jenis atau sudut apa untuk destinasi wisata di Jogja ini? Yang perlu ada lagi. Karena kita melihat ya, Heeh. tahun 7 bulan ya, seperti tarian-tarian itu ada Iya, dalam-dalam kan sekarang nggak ada. Nah, ini apa? Nah, itu dia. Jadi kalau yang saya lihat ya, yang sekarang masih aktif kan pastinya kayak di Prambanan itu ya, kayak di Prambanan masih ada senda tari yang itu sangat menjual. Terus kalau dulu ada pura wisata, saya nggak tahu lagi ini sekarang. Yang sekarang yang masih bertahan tuh Sono Budoyo itu masih ada Panji, ada masih apa itu yang mungkin anak-anak muda perlu di apa ya, membantu untuk menggalakkan wisata itu untuk anak-anak muda gitu ya. Jadi tidak semata-mata event. Iya, Tapi ada reguler rutin. itu perlu ya? Reguler itu penting. Karena kan kadang gini ya, kita nggak pernah tahu kapan tamu itu butuh untuk itu ya. Jadi untuk melihat senda tari atau kok zaman dulu kan ada ketoprak segala macam ya. Ya rutin ya. Nah itu yang pengennya tuh ada. Karena saya juga penggemar ketoprak, penggemar wayang orang gitu, senda tari gitu. Nah sekarang kan kita hanya berharapnya dari yang di Prambanan itu ya, kalau ada tamu-tamu pasti kita arahkan ke sana atau Sono Budoyo. Nah jam-jamnya itu yang kita harus benar-benar menyesuaikan. Saya mendengar ada kelompok GM wanita. Ya, ada. Ini bagaimana? Ada. Berapa orang itu? Pertumbuhannya cukup pesat ya? Ya, wanita lagi sangat banyak ya? menjadi seorang leader ya. 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 Menurut Mbak Retno, apa tips untuk mewujudkan daya tarik bagi sebuah hotel? Kalau bangunan jelas, semua hotel nggak ada yang sama. Ya, Tapi betul. apa yang membuat orang jadi pengen datang itu? Kalau berdasarkan pengalaman saya sih, selain memang fasilitasnya hotel itu penting ya, karena kan Fasilitas, tiap-tiap apa namanya tamu itu kan punya preference masing-masing, mau bintang 4, 5 atau 3 gitu kan. Fasilitas itu sesuai dengan keinginan dari apa namanya tamu. Tetapi pada saat mereka masuk itu kan yang dirasakan itu adalah servisnya tamu gitu, ke tamu gitu ya. Kalau dia merasa bahwa dia di sini sudah merasa kayak rumah sendiri, kayak semuanya serba mudah di situ, besok lagi dia nggak akan kemana-mana karena udah deh di situ aja mereka Comfort. sudah begitu. Oh gitu ya? Ya, menarik. Halo. Ya, ini Mbak Retno. Nah ini teman-teman salah satu unsur experiential consumer di kawasan Tugu Malioboro ya. Mereka tiap harinya menari, tampil, menghibur penumpang. Saya pernah pas turun itu ada penari-penari Iya, ada juga di situ kita, ya. tiap hari ada. Semangat ya. Ya, kita melayani hospitality. Makasih ya. Ya, kalau di bandara ada tontonan digital udah biasa. Iya. Tapi kalau live performance ya, jarang itu. Saya sering ini lihat ada tari-tarian gitu-gitu ya, saya lihat ya. Rutin kita tiap hari. Ya. Ah, Mbak Retno, tadi kita ngomong entertainment di Jogja beda ya. Jadi memang perlu ya pertumbuhan itu ya. Jadi tidak semuanya ini untuk Gen Z ya. Betul. Tapi yang paruh baya istilahnya juga Paruh baya perlu. juga. Ya, ini kurang ya? Ada beberapa perkembangan ya, kayak di Badan Arsip itu ya. Sekarang kan juga
museumnya apa ya? Iya, iya, iya. Kan iya. lebih modern Ya, sekarang ya, yang ya, di ya, sebelahnya ya. JEC itu kan Ya, Badan ya, Arsip ya. itu kan juga Anu, kan sudah modern itu juga museum bagus. digital itu ya. Ya, Keren banget tuh. sekarang pameran-pameran di Jogja seperti kayak di Jogja Galeri saya lihat juga yang ngantri anak-anak muda itu Iya, satu betul. perkembangan yang luar biasa Iya. loh menurut saya Iya. ya. Karena kita memang bagaimana caranya anak muda ini juga bisa tertarik ke hal-hal yang semacam itu. Museum-museum ini kalau di luar sana kan memang yang ngantri di museum itu justru mahasiswa ya. Ya. Gitu. Ya. Nah, Mbak Retno, bagaimana menyiasati pertumbuhan kompetisi antar hotel dalam kaitan ini komunitas general manager Iya. GM. Saya Iya. mendengar ada GM kelompok GM wanita. Iya, ada, Ini bagaimana? ada. Berapa orang itu? Jadi kita di Jogja ini ada namanya Queen of Hotelier. Queen of Hotelier itu CM-CM perempuan yang ada di Jogja. Itu jumlahnya dulu itu sempat mencapai 27-an orang ya. Oh, iya. 27-an orang, tapi naik turun ya. Kadang-kadang ada yang baru masuk, ada yang pindah kota gitu-gitu. Tapi itu cukup ini, kita setiap bulan ada meeting, ada arisan gitu ya. Untuk ya membahas masalah-masalah mungkin SDM, mungkin tren, mungkin apa ya. Karena kita kan memang perlu selalu ada inovasi ya, jadi masing-masing kita sharing. Jadi kalau jam-jam perempuan di Jogja ini sangat guyup sekali gitu. Nah, pertumbuhannya cukup pesat ya? Ya, wanita lagi sangat banyak ya? menjadi seorang leader ya. 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 Nah, mengenai kelompok komunitas atau organisasi ya, GM itu ada berapa di Jogja? Di Jogja komunitas itu ada beberapa ya, yang CM perempuan itu, terus kemudian ada IHGMA, ada IHGM, itu hampir sama, hanya berbeda ininya aja, leadernya aja gitu. Terus kemudian ada yang khusus untuk istilahnya untuk ada yang guyup Jogja itu juga ada gitu. Jadi banyak sebenarnya komunitas GM di Jogja. Nah, adakah semacam kesepakatan antara GM untuk membuat sesuatu yang memang ciri khas Jogja istimewa? Sejauh ini kita masing-masing hotel waktu itu kita memang kalau ciri khas Jogja sendiri biasanya kita ininya dari mungkin baju ya, mereka menggunakan baju-baju tradisional untuk di event-event tertentu. Ada yang Kamis Pahing selalu memakai baju tradisional. Terus kemudian UMKM juga masuk ke dalam hotel-hotel itu. Sekarang kita setiap hotel itu ada UMKM-nya. Itu kayak sudah satu kesepakatan kita semua. Jadi kita memberikan wadah kepada UMKM yang ada di sekitaran hotel gitu. Terus kemudian kita di dalam makanan pun jajanan-jajanan pasar, ciri khas apa, gudeg itu biasanya mesti ada ya di hotel gitu. Terus jajanan pasar itu ada, jamu gitu-gitu. Nah, Mbak Retno ini asli Jogja. Asli Jogja, ya. Tapi tinggal di Semarang. Ya, tapi Jogja mana? Dulu saya tinggal di Wonosalam. Bukan, ini daerah JEC itu ya. Oh, di situ daerah-daerah situ. Oke, kita bincang Jawa ya, dunia Jawa dengan Mbak Retno. Saya ngomong bahasa Indonesia, jenengan terjemahkan bahasa Kromo Inggilnya. Aduh, iki angel iki. Oke? 3.573. 3.573. 3.000 pitung doso telu. Which? Coba direnungkan. 3.573. 3.000 pitung doso 3. Nah. 1.111. 1.111. Ya, pinter. Aduh. Apa nih iki? 2.182. 2.280 kalih. Yes, oke. Keren. Deg-degan Ya. tapi. Saya ingin pergi tidur. Kula badhe
bukan sare ya. Kulo badhe tilem. Ya, Ya. mapan tilem. Mapan tilem. Saya ya. Saya tidak suka sama kamu. Kulo mboten apa ya suka itu. Saya tidak suka sama kamu. Gampang banget. Kulo mboten seneng kali jenengan. Remen. Remen. Ah. Kulo mboten remen kali jenengan. 57 tambah 13. Berapa? Berapa? Ya, jumlahnya. Oh, 57 tambah. Dalam kromo inggil. Oh. Penjumlahannya Iya, atau 57 tambah 13. 57 tambah 13. 37. Hitung doso. Iya. Ya sudah itu. Terima kasih teman-teman. Informasi menarik, spirit yang menarik dari Mbak Retno Aris. Ya. Terima kasih Mbak Retno. Sama-sama. Sukses. Ya, sehat, happy. Sampai jumpa teman-teman.